Ini adalah kisah seorang wanita yang kehidupannya berubah ketika dirinya dikhianati oleh suaminya, dan saat itu dirinya sedang mengandung anak kedua. Awal mula kisah seorang wanita yang bernama Anita. Di kehidupan sebelumnya, Anita adalah seorang wanita yang bisa dibilang dari keluarga yang berada. Namun, dia dan keluarga selalu hidup sederhana dan tak pernah memandang seseorang dari status sosial. Hingga suatu hari, pacarnya yang bernama Adi ingin menikahinya. Adi yang hanya seorang karyawan biasa mendapat sambutan yang baik dari keluarga Anita. Bahkan, keluarga Anita tidak pernah mengungkit pekerjaan Adi kala itu. Bahkan, Adi sendiri diajak untuk bergabung di perusahaan keluarga Anita. Namun, Adi menolak karena dia ingin mandiri dan jika setelah menikah, dia ingin berjuang bersama dengan Anita. Setelah 2 tahun menikah, mereka pun dikaruniai anak laki-laki. Mereka hidup bahagia meski harus hidup sederhana. Bahkan, Anita pun berhenti dari pekerjaannya karena dia ingin fokus mengurus rumah tangganya. "Alhamdulillah, Pak, sekarang kita punya baby cowok," ucap Anita. "Iya, Mah, Papa bahagia sekali," jawab Adi. "Pah, sepertinya Mama mau fokus ke keluarga saja. Mama mau berhenti?" tanya Adi. "Iya, Pah, gak apa-apa kan?" tanya Anita. "Tentunya gak apa-apa, Mah. Malah Papa senang Mama fokus di rumah, jadi Mama gak perlu terlalu capek," jawab Adi. Mereka pun sepakat agar Anita tetap fokus di rumah dan Adi yang bekerja. Hingga suatu waktu, Adi berhenti bekerja, dikarenakan kontrak kerja Adi tidak diperpanjang oleh perusahaannya. Adi pun bingung harus bagaimana, padahal dia dan istrinya baru saja mempunyai bayi, yang tentu masih banyak kebutuhan yang harus terpenuhi. Hari demi hari mereka lalui. Adi yang masih belum memiliki pekerjaan merasa bingung harus bagaimana. Dia sudah mencari pekerjaan ke sana kemari, namun belum ada perusahaan yang mau menerimanya. Hingga suatu hari, ayah Anita mengetahui keadaan rumah tangga anaknya. Dan ayah Anita menawarkan pekerjaan kepada Adi, namun Adi menolak. "Di, ayah dengar kamu sudah tidak bekerja lagi?" tanya ayah Anita kepada Adi. "Iya ya, sepertinya perusahaan sedang kurang baik, makanya kontrakku tidak diperpanjang." "Kalau begitu, kamu kerja di perusahaan ayah aja," ajak ayah Anita. "Aku berterima kasih atas tawaran ayah, tapi aku mohon maaf, belum bisa terima tawaran dari ayah," jawab Adi menolak tawaran ayah Anita. Sudah seringkali ayah Anita mengajak Adi untuk bekerja di perusahaan milik ayah Anita. Namun, Adi pun masih kukuh dengan prinsipnya, yaitu ingin bekerja dan berjuang dengan kemampuan dirinya sendiri. Padahal, ayah Anita mengajak Adi karena ayahnya melihat kemampuan Adi dalam bekerja, bukan hanya karena dia menantunya saja. Namun, Adi adalah tipe orang yang punya pendirian yang kuat, dan ayah Anita pun tidak bisa memaksa apa yang menjadi keputusan Adi. Adi yang tidak bekerja lebih memilih menjadi driver ojek online, sembari mencari pekerjaan yang lain, dan setiap hari Adi menyerahkan surat lamaran ke beberapa perusahaan, namun hasilnya masih nihil. Suatu hari, Adi mengantarkan pesanan makanan seorang wanita. Wanita ini memesan makanan melalui aplikasi, dan Adi pun mengantarkannya. "Permisi, atas nama Basilpi?" tanya Adi. "Oh iya," jawab wanita itu. "Ini Mbak pesanannya," ucap Adi, sembari memberikan pesanan wanita itu. "Terima kasih Mas," ucap wanita itu, sambil memberikan senyuman manis. Namun, ketika Adi akan pamit, tiba-tiba hujan lebat disertai angin kencang. Adi yang tidak mungkin mengendarai motor ketika hujan meminta izin untuk berteduh. "Mbak, saya mohon izin berteduh." "Iya boleh Mas,
Kalau mau, ke dalam aja, ucap wanita itu menawari. Tapi Adi menolak. Terima kasih mbak, saya di sini saja. Oh ya mas, ini uang tip buat mas. Wah, terima kasih mbak. Hujan pun reda, dan Adi pun pergi meninggalkan rumah itu. Karena waktu yang sudah malam, Adi pun pulang. Setibanya di rumah, Adi membawa makanan untuk Anita. Mah, ini buat mama. Adi memberikan sebuah kantung plastik kepada istrinya. Apa ini, Pak? Tanya Anita. Tadi aku dapat uang tips, terus aku beli martabak telur kesukaan kamu. Sebenarnya, Adi adalah seorang suami yang baik dan bertanggung jawab. Bahkan, dia sangat perhatian terhadap istri dan anaknya, hingga membuat Anita sangat cinta dan percaya kepada Adi, dan berpikir suaminya tidak mungkin mengkhianatinya. Seiring berjalannya waktu, Adi merasa pekerjaannya sebagai driver ojek online belum bisa memenuhi kebutuhan rumah tangganya. Apalagi, anaknya sudah mulai masuk sekolah. Anita pernah berinisiatif untuk membuka usaha atau bekerja lagi. Tapi Adi tidak mengizinkannya, karena Adi merasa mencari nafkah itu kewajiban suami. Suatu hari, ketika Adi sedang memainkan handphone, tiba-tiba ada pesanan ojek. Adi langsung menerima pesanan itu dan bergegas menuju alamat si konsumen. Tidak disangka, konsumen itu tinggal di sebuah komplek elit. Adi pun bertanya kepada security, Pak, permisi, kalau rumah yang bernama Bapak Hakim sebelah mana ya? Tanya Adi. Dan security pun memberikan info rumah si konsumen itu. Adi pun bergegas menuju rumahnya. Adi sempat berpikir, mana mungkin orang yang tinggal di komplek elit pesan jasa ojek online. Setelah tiba di rumah tujuan, Adi membunyikan klakson motornya. Tidid, bunyi suara klakson. Tidak lama kemudian, pemesan pun keluar. Tak disangka, ternyata Hakim yang dimaksud itu adalah teman Adi sewaktu SMA. Hakim? Sebut Adi dengan wajah kaget. Adi? Sambut Hakim sembari menyalami Adi. Apa kabar lo? Tanya Hakim. Gue baik. Lo sendiri gimana? Tanya Adi. Sama, gue juga baik. Jawab Hakim. Oh ya, ngomong-ngomong, lo mau kerja? Iya Di, gue udah telat. Gak mungkin kalau bawa mobil, gue buru-buru soalnya, ucap Hakim. Lo ngojek Di? Tanya Hakim. Ya beginilah gue, jawab Adi. Gak apa-apa, yang penting halal. Jadi, ucap Hakim menyemangati Adi, dan mereka pun berangkat. Di perjalanan, Adi bercerita tentang masa lalu di masa sekolah dan sekarang. Bahkan, Adi bercerita bahwa dulu dia pernah bekerja di perusahaan besar. Kalau gitu, lo coba ngelamar aja di perusahaan gue. Kebetulan, di perusahaan gue ada lowongan, ucap Hakim memberikan informasi. Serius lo Kim? Nanti gue coba kirim surat lamarannya. Nanti lo bilang aja temen gue, ucap Hakim. Lah, gak fair dong kalau gue ngelamar tapi harus bawa-bawa nama lo, ucap Adi. Dulu memang saat masih SMA, Adi adalah orang yang suka menolong Hakim. Karena Hakim adalah anak orang kaya, maka Hakim selalu jadi sasaran bully dan selalu dipalak oleh teman-temannya. Tapi beruntung Adi selalu membela Hakim. Setelah tiba di kantor, mereka saling bertukar nomor handphone. Adi pun melanjutkan pekerjaannya, sembari mempertimbangkan tawaran dari Hakim. Setelah selesai bekerja, Adi bercerita kepada istrinya bahwa tadi dia bertemu dengan teman lama dan ditawari pekerjaan. Mah, tadi aku bertemu teman SMA dan dia nawarin bapak pekerjaan, ucap Adi. Terus,
Papa jawab apa? Tanya Anita. Papa belum kasih jawaban. Menurut Mama, gimana? Terima atau tidak? Ya, menurut Mama sih terima aja. Lagian, Mama juga gak tega lihat Papa tiap hari panas-panasan. Apalagi kalau hujan. Mungkin ini jawaban dari Tuhan atas semua doa dan usaha Papa selama ini. Ucap Anita memberikan masukan kepada suaminya. Adi berpikir apa yang dikatakan istrinya ada benarnya. Lagi pula, kebutuhan mereka semakin hari semakin bertambah. Adi pun menyerahkan surat lamaran, dan beberapa hari kemudian, Adi dihubungi pihak perusahaan bahwa dirinya diterima. Adi diterima di perusahaan Hakim bukan hanya karena dia teman Hakim, melainkan karena dia juga memiliki pengalaman yang dibutuhkan perusahaan. Adi memberitahu istrinya bahwa dia diterima di perusahaan milik Hakim. Mah, alhamdulillah, Papa diterima, ucap Adi sambil memeluk istrinya. Anita pun senang mendengarnya. Akhirnya, sekian lama perjuangan Adi mencari pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan dan pengalamannya dapat terwujud.